pada kuliah kali ini masuk ke termodinamika ya. Termodinamika. Jadi untuk dua minggu terakhir ini kita akan bercerita tentang termodinamika. Kalau yang di prodi S1 Fisika dan S1 Geofisika, mungkin yang di kimia juga ada, itu ada kuliah yang namanya termodinamika. Jadi kuliah yang lebih detail begitu ya tentang kuliah ini. Tapi di sini di Fisika Dasar 2 ini hanya membahas yang simpel-simpel saja, yang terkait dengan suhu biasanya ya, karena variabel yang paling utama di dalam termodinamika adalah suhu. Kemudian nanti terkait dengan kalor, kemudian dan kaitannya dengan hukum termo ya. Mungkin di pertemuan besok akan dilanjutkan dengan teori kinetika gas ya, sedikit sekali tentang teori kinetika gas. Oke, jadi untuk yang pertama ini kita masuk ke bagian pertama dari termodinamika ya, yaitu tentang suhu, kalor, dan hukum ke-1 dari termodinamika. Oke, kemudian topik perkuliahan secara umum itu dituliskan, ini yang membuat Pak Iman ya, Pak Iman. Materinya tentang gravitasi, fluida, getaran, gelombang, suhu. Ya, terakhir kita kemarin sampai gelombang suara ya atau bunyi. Kemudian kita nanti akan membahas tentang suhu dan kalor, dan kemudian besok itu hukum kelestarian termodinamika. Ya, mungkin sedikit kita bahas sekarang. Untuk yang sekarang ini tidak semuanya kelihatannya di minggu ini ya, itu hanya sampai hukum ke-1 termo saja. Kemudian untuk yang selanjutnya, untuk perubahan kalor dan seterusnya, ini akan dibahas di minggu depan. Oke, jadi sekali lagi kita nanti akan membahas salah satu sifat yang paling utama di dalam termodinamika, yaitu suhu ya, yang terkait dengan temperatur atau suhu. Overview-nya, termodinamika itu merupakan cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang suhu, kalor ya, panas atau kalor, dan transformasinya terkait dengan energi dan usaha dari suatu sistem, yang sistem tadi bisa jadi independen ya, independen dari fase di sistem tersebut. Jadi bisa dipelajari dari kajian tiap fasenya. Karena kita ketahui sendiri benda itu bisa dalam beberapa fase. Yang paling terkait dengan suhu ya mestinya dengan fase gas ya, fase gas atau fase cair. Tapi sebagian besar karena suhu yang dipakai terkait dengan energi itu biasanya adalah suhu tinggi, maka biasanya yang dibahas adalah lebih banyak ke gasnya. Nah, termodinamika ini ya sudah banyak sekali dipakai di mana-mana ya. Hampir semuanya yang terkait dengan suhu mesti menggunakan termodinamika. Di sini dicontohkan segala sesuatu yang terkait dengan itu tadi ya, api atau terkait dengan sinar cahaya, sesuatu yang membuat suhunya menjadi lebih panas begitu, itu mesti akan terkait dengan keilmuan termodinamika. Kemudian juga yang jelas-jelas terkait dengan termodinamika ya, ini contohnya di sini nih ya, tentang mesin jet. Itu mesti akan terkait dengan termodinamika karena di situ terkait dengan perpindahan energi, perubahan energi, kemudian kalor, kemudian perpindahan atau perubahan suhu di setiap bagiannya, dan nanti akan terkait dengan mekanik ya. Oke, jadi kira-kira termodinamika semacam itu. Pokoknya terkait dengan suhu, kalor, dan transformasinya. Oke. Nah, salah satu variabel yang penting di dalam hukum termodinamika itu kita kenal dengan kalor ya. Kalor ini menjadi sesuatu yang sangat penting ya. Kalor ini bisa diindonesiakan, bisa dalam bahasa lainnya adalah panas atau heat ya. Heat atau panas atau kalor. Jadi berbeda dengan suhu ya. Nanti kita lihat seperti apa bedanya. Nah, di dalam termodinamika itu kita kenal ada 3 persamaan atau 3 hukum yang terkait dengan termodinamika, yaitu hukum ke-0,
hukum ke-1 dan hukum kedua. Hukum ke-0 ini terkait dengan keseimbangan thermal, ya, atau thermal equilibrium, ya. Keseimbangan thermal ini hanya bercerita tentang suhu saja. Bagaimana nanti definisi dari suhu itu akan terkait dengan hukum ke-0 dari termodinamika ini. Kemudian ketika kita sudah berbicara masalah panas atau heat, dan bagaimana heat tadi bisa dipindahkan atau ditransferkan dalam bentuk energi panas itu ya, dan terkait dengan kelestarian tenaga atau energy conservation, ya. Kadang-kadang diterjemahkan dengan kekekalan, ya. Tapi kelihatannya bagusnya itu memang kelestarian, ya, karena terjemahan dari conservation, ya. Dan nanti itu akan terkait dengan hukum ke-1 termodinamika. Kemudian untuk hukum termodinamika kedua, nah itu nanti akan terkait dengan sebuah proses, ya, proses perpindahan heat atau perpindahan kalor tadi yang bisa sebagai fungsi waktu, ya, dia pastinya berubah sebagai fungsi waktu, bisa yang berbalik kembali, bisa yang tidak berbalik kembali, dan ada salah satu variabel yang namanya adalah entropi, ya, entropi panas atau hasil dari usaha, ya, sisa dari usaha, terkait dengan hukum kedua termodinamika. Oke, jadi di sini dituliskan bahwasanya termodinamika itu terkait dengan respon dari sistem untuk yang ukurannya besar. Nah, jadi kalau kita berbicara dalam ukuran-ukuran yang gede-gede begitu, misalkan contoh saja fluida dalam sebuah gelas, kemudian udara dalam sebuah balon, kemudian fluida yang lain di dalam tabung termometer dan sebagainya, itu termasuk dalam ukuran besar. Maka yang dikaji di situ itu biasanya masih kita asumsikan bahwasanya benda tadi itu masih homogen begitu, ya, masih dia memiliki konstanta transfer energi yang sama di setiap titik-titiknya. Nah, itu kita masih bermain-main di termodinamika. Tetapi kalau kajiannya adalah materialnya tadi itu bergerak, jadi kita menganggap material itu terbentuk dari kumpulan, ya, materi-materi kecil begitu yang bisa saling bergerak, berinteraksi satu sama lain, maka kajiannya sudah di teori kinetik dari gas, ya, karena kalau kita berbicara kinetika dari gas itu mestinya akan termasuk juga perpindahan energi kalor, ya, atau perpindahan energi panas. Oke, kira-kira semacam itu gambaran termodinamika yang nantinya akan kita pelajari. Nah, yang pertama kali yang dibahas di dalam termodinamika tentu saja adalah suhu, ya. Suhu atau temperatur. Dan yang kedua adalah panas, ya. Panas itu adalah satuan energi, ya, satuan energi yang terkait dengan suhu itu tadi. Nah, sebenarnya kalau kita bicara masalah suhu itu juga mestinya sudah dikenal sejak lama, ya. Kalau kita bisa bicara masalah panas dan dingin, oh ini udaranya panas, udaranya dingin, berarti kita sudah berbicara suhu, ya, suhu. Jadi di sini dituliskan bahwasanya suhu adalah kondisi panas atau dingin dari sebuah benda, ya. Kalau kita pegang besi yang dipanaskan di api, ya, kita akan bilang panas begitu, ya. Kalau kita megang es, kita akan bilang dingin. Karena apa? Karena suhu panas dan dingin tadi itu relatif terhadap suhu kita. Suhu kita itu kan sekitar suhu tubuh sekitar 36, ya, 36. Sehingga kalau kita memegang yang sekitar 36 begitu, ya, kita bilang hangat begitu, ya. Jadi suhunya sama dengan suhu kita. Kalau kurang dari itu, ya, kita bilang dingin. Kalau lebih dari itu, ya, kita bilang panas. Oke, nah, secara biologi, ya, sensor suhu mestinya, ya, kulit kita itu adalah sensor suhu, ya. Tetapi biar seperti di keilmuan fisika lainnya, biar pengukuran suhu itu mempunyai angka begitu, ya, bisa diangkakan, atau istilahnya adalah kuantitatif, ya, kuantitatif, bisa distandarkan dengan satu dengan yang lain.
Jadi kalau kita bilang suhunya 10 itu ya semua orang itu tahu suhunya segitu ya. Segitu itu 10 gitu. Nah, itu diperjanjikan sebuah alat ukur suhu yang dikenal dengan termometer. Termometer itu adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengukur suhu. Oke ya, untuk mengukur suhu. Nah, ini maksudnya biar nilai yang kita ukur nanti itu standar. Standar itu artinya setiap orang kalau mengukur didapatkan angka 10, itu ya setiap orang yang mengukur suhu itu mesti akan mendapatkan angka 10, berarti namanya standar. Jadi dibuatlah sebuah termometer gitu ya. Oke. Nah, di dalam kajian tentang suhu itu mestinya kita akan berbicara tentang kontak termal ya. Karena apa? Karena sebenarnya suhu itu merupakan sifat internal dari media. Sifat internal dari media. Kita tidak akan pernah tahu sifat internal dari media berupa suhu itu tadi sebelum kita punya kontak termal dengannya. Ya. Jadi kontak termal, entah kontak termal itu bisa menyentuh atau bisa tidak dengan menyentuh. Jadi intinya kita harus punya kontak termal dengan material yang kita ukur. Ya, misalkan saja kalau kita pengen menyentuh ya kita bisa raba, tangan kita bisa masuk ke situ. Atau kalau dengan tanpa menyentuh ya kita mungkin bisa memanfaatkan inframerah ya. Kamera inframerah begitu, kemudian nanti kita bisa mengetahui ya respon panas dari cahaya inframerah yang kita terima ya dari material itu tadi. Nah, tentu saja kalau kita punya kontak termal itu bisa jadi kita mengganggu atau kita mengambil energi panas dari material yang kita pegang misalkan, atau bisa jadi sedikit sekali dengan sensor inframerah tadi hanya sedikit sekali yang kita ganggu, atau bisa dikatakan ya tidak terganggu begitu ya. Tapi kalau kita pegang ya mestinya akan ada kalor yang mengalir ke tangan kita gitu. Nah, di sini ada istilah yang penting berarti adalah kontak termal terkait dengan suhu ini. Suhu bisa dilihat atau bisa dirasakan kalau ada kontak termal. Oke, nah kemudian selanjutnya suhu itu sifat dari suatu benda yang menunjukkan kondisi apakah benda tersebut berada dalam kondisi kesetimbangan termal ketika terjadi kontak termal. Nah, jadi seperti saya sampaikan tadi, kita bisa merasakan suhu, merasakan energi internal ya dari suatu material yang berupa suhu tadi, angkanya berupa suhu, itu kalau kita punya kontak termal dengannya. Nah, suhu ini tadi tentu saja akan berubah suhu di internal itu karena ada perpindahan energi panas dari yang panas ke yang dingin. Nah, ketika sudah tidak ada perpindahan energi, maka kondisi itu dikenal dengan kesetimbangan termal. Ya, sudah dalam kesetimbangan termal. Ya. Oke, di sini dituliskan juga kontak termal. Dua benda dikatakan dalam kontak termal jika terjadi pertukaran energi yang seperti saya sampaikan tadi. Jika ada pertukaran energi, maka akan ada kontak termal. Ya, jadi di sini dituliskan tidak harus kontak fisik ya, tidak harus kontak fisik ya. Jadi tadi yang disentuh ada yang dengan kamera misalkan. Oke, nah di sini kemudian dituliskan tentang kesetimbangan termal. Itu suatu kondisi di mana dua benda tidak mengalami pertukaran energi lagi ketika terjadi kontak termal. Jadi kalau saya punya dua benda A dan B begini, yang saya sentuhkan begitu ya, kedua benda tadi disebut sebagai berada dalam kondisi kesetimbangan termal kalau sudah tidak ada perpindahan energi kalor dari A ke B di sini. Ya, sudah tidak ada perpindahan energi atau tidak ada pertukaran energi istilahnya, sehingga berada dalam kesetimbangan termal. Nah, istilah-istilah tadi akan digunakan secara lebih lanjut di hukum ke-nol termodinamika. Nah, di sini hukum ke-nol itu menunjukkan atau menyebutkan bahwa jika dua benda A dan B masing-masing berada dalam kesetimbangan termal dengan benda T,
maka benda A berada dalam kesetimbangan termal dengan benda B. Nah, ini nanti akan membawa ke ke kajian tentang termometer ya. Jadi kalau misalkan saya punya benda A yang terletak di dalam selubung ini ya, ini biasanya digambarkan, kenapa digambarkan kotak semacam ini? S ini maksudnya dia itu terisolasi suhunya. Jadi tidak ada pengaruh dari suhu udara luar, jadi terisolasi. Tidak ada perpindahan energi suhu, baik dari dalam kotak ini keluar maupun dari luar kotak ke dalam. Berarti di sini kita digambarkan ada isolasi suhu ya. Kemudian benda A di sini ini itu berada dalam kesetimbangan termal dengan benda T. Ya, berada dalam kesetimbangan termal dengan benda T. Ya, kemudian demikian pula didapatkan nilai sekian misalkan ya. Kesetimbangan termalnya didapatkan dalam nilai suhu sekitar 0,13 ya, ini ada angkanya di sini ya. Kemudian benda yang sama T ini itu diletakkan atau ditempelkan dengan benda B, sudah berada dalam kondisi kesetimbangan termal, tidak ada energi thermal yang mengalir di antara keduanya atau berpindah di antara keduanya, dan nilainya adalah sama. Nah, dengan demikian jika kondisi ini didapatkan, maka A dan B ini berada dalam keseimbangan termal. Ya, dalam keseimbangan termal. Nah, ini prinsip ini sangat sangat penting sekali digunakan untuk kajian tentang keseimbangan termal atau kajian tentang perpindahan energi kalor nantinya. Nah, bagaimana kalau benda T itu kita sebut sebagai termometer. Benda T ini kita sebut sebagai termometer. Maka saya akan punya sebuah instrumen yang bisa menunjukkan kondisi keseimbangan termal dari material A misalkan, dari benda A, atau material dengan benda B begitu misalkan. Nah, jadi saya bisa mendapatkan sebuah atau bisa membuat sebuah termometer begitu ya dengan hukum keenor termodinamika ini. Oke, nah kemudian kita akan terkait dengan termometer, akan berlari ke arah termometer gitu ya. Tentunya termometer tadi disebutkan sebagai alat untuk mengukur suhu ya, alat untuk mengukur suhu. Nah, biasanya yang kita ketahui itu menggunakan cairan ya, masih dijual sekarang, masih dipakai sekarang dengan air raksa misalkan saja yang warnanya perak itu, kemudian atau dengan alkohol yang warnanya merah, kemudian bisa juga dengan air, tapi ini jarang banget ya, biasanya air raksa atau alkohol itu disebut sebagai termometer yang konvensional, yang manual. Nah, sekarang kemudian orang-orang berusaha membuat sebuah sensor seismometer yang sudah bisa mengubah atau bisa bersifat berbeda dalam kelistrikannya ya. Misalkan saja disebut sebagai sensor semikonduktor ya, sensor silikon ini DT470 ini namanya sensornya, atau sensor yang terkait dengan resistan. Jadi PT100 ya. Sekarang itu sensor sudah cukup banyak sekali dan ukurannya sudah sangat kecil. Ya. Jadi kalau di sensor semikonduktor itu saya bisa punya sebuah atau bisa membuat sebuah material, jika saya ubah nilai atau jika saya kenai suhu yang berbeda di dalam material itu tadi, maka ada sifat listrik yang berbeda, entah itu kapasitornya, kalau di sini adalah semikonduktornya. Jadi dia ada komponen antara base sama yang di transistor gitu ya, yang bisa berubah nilainya. Kemudian juga ada sebuah material yang ketika suhunya itu saya ubah, itu nilai resistansinya jadi berubah, nilai hambatannya jadi berubah ya. Jadi material tertentu ya, ini biasanya dikaji dalam fisika material ya, yang terkait dengan sensor. Itu juga nilai ketika suhunya itu berubah, nilai resistansinya berubah.
Nah, hampir semua sensor yang elektronik itu punya sifat-sifat seperti itu. Ya, misalkan saja yang sekarang tren itu kan sensor bau ya, yang digunakan di Genos itu misalkan, sensor bau. Sensor bau itu berarti kita harus membuat sebuah material di mana kalau material tadi itu kita kenai bau yang berbeda, maka sifat listriknya berbeda. Nah, jadi sifat listrik itu tadi yang digunakan sebagai sensornya atau nilainya yang bisa kita ubah nilainya. Yang bagus mestinya kalau sensor itu ya kalau saya ubah sedikit saja parameternya atau misalkan suhunya berubah sedikit saja, maka sifat listriknya berubah banyak. Nah, itu berarti sensor tadi itu sangat presisi ya, sangat sensitif gitu. Oke, ya, jadi nilai-nilai ini tadi atau apa namanya prosedur pengukuran suhu ini mestinya nanti butuh sebuah kalibrasi ya, sehingga nilainya menjadi standar. Ya, misalkan saja dari PT 100 ini akan memberikan misalkan saja 10 ohm meter, 10 ohm katakanlah untuk suhu 5 derajat, tetapi akan memberikan 1000 ohm untuk suhu 100 derajat misalkan. Nah, nilai ohm dari 5 sampai 100 sampai 1000 ini tadi itu harus dikonversi ke dalam apa namanya parameter suhu yang standar. Kira-kira semacam itu. Kemudian termometer sama seperti sebelumnya tadi itu adalah sebuah instrumen yang bisa berubah parameter fisiknya ketika suhunya berubah. Ya. Kalau yang termometer yang biasa yang kita pakai di cairan itu yang berubah adalah volumenya. Nah, jadi volume cairannya itu akan berubah ketika suhunya berubah. Jadi kalau yang listrik tadi ya kelistrikannya, kalau yang fluida ya mestinya cairannya yang berubah. Dan di sini dituliskan sifat fisik yang berubah itu bisa bermacam-macam. Ada volume cairan, ada dimensi padatan, ada tekanan gas pada volume konstan, volume gas pada tekanan konstan, tahanan, contoh yang atas tadi ya, hantaran atau konduktivitas, kemudian warna larutan, bisa bermacam-macam. Nah, ini mungkin akan dipelajari secara lebih detail di kuliah termodinamika, mungkin di kimia atau di fisika akan dipelajari lebih lanjut. Tapi untuk yang di ELINS, untuk yang matematika atau ilkom itu mungkin sebagai tambahan saja. Oke, jadi apa yang diukur di dalam termometer nanti akan dibawa ke dalam skala begitu ya, skala begitu. Nah, skala itu artinya adalah perubahan sifat fisiknya. Jadi kalau termometer suhunya sekian, itu sifat fisiknya berubah sekian. Itu berarti kita pasang skala-skala. Harus diperjanjikan. Tidak ada skala yang tidak diperjanjikan. Harus diperjanjikan. Nah, kita nanti lihat bagaimana orang menjanjikan skala suhu itu tadi ya. Oke, yang pertama salah satu contohnya yang dibahas di fisika dasar di sini adalah cairan di dalam gelas. Jadi termometer yang dibahas di fisika dasar 1 ini itu terkait dengan cairan atau fluida. Nah, termometer fluida ini umum dipakai ya, atau sering kita lihat yang gambarnya sebelah kanan ini, termometer air raksa ini ya. Material cairan di dalam pipa kapiler mengembang ketika dipanaskan. Jadi kita masuk di suhu luar ya, sekitar 20 derajat Celcius ya, mungkin ini di luar negeri ya yang suhunya dingin. Kemudian dimasukkan di air hangat menjadi 30 derajat Celcius. Cairan yang digunakan bisa air raksa atau alkohol ya. Jadi di sini ada gambarnya. Level air raksa di dalam termometer bertambah ketika air raksa dipanaskan. Jadi ketika ini dimasukkan ke dalam air yang lebih hangat gitu, volume air raksa ini menjadi berubah sehingga air raksa akan naik. Sehingga kita bisa membaca puncak dari air raksa di sini akan naik gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk bagaimana cara kita menentukan suhu ya. Bagaimana cara kita menentukan nilai dari suhu ya. Pengukur di dalam pengukuran suhu itu dikenalkan sebuah suhu absolut namanya, atau nilai
satuan dari suhu yang absolut, ya, yang mutlak gitu ya. Jadi yang lain-lainnya itu terrefer dengan yang mutlak ini. Jadi kalau kita melakukan pengukuran itu kita bisa mendapatkan nilai yang relatif, kita bisa mendapatkan nilai yang mutlak. Nah, di dalam suhu ini yang didefinisikan sebagai suhu mutlak itu diberi nama adalah Kelvin atau Kapsar. Ya, Kapsar. Biasanya mungkin ini diperjanjikan kalau Kelvin itu tidak ditulis pakai derajat. Kalau yang lain itu ada derajatnya, ada 0 di atas itu ya, 0 superscript itu ya, 0 pakai derajat. Tapi kalau yang Kelvin tidak pakai derajat, langsung K begitu. Jadi kalau 300 langsung K begitu. Ya, jadi mungkin kalian besok kalau menulis derajat Kelvin itu tidak pakai derajat, langsung Kelvin. Tapi kalau Celsius, Fahrenheit nanti pakai derajat. Oke ya. Nah, di sini diperjanjikan bahwasanya yang absolut itu namanya adalah Kelvin. Ya. Mungkin kalian bisa lihat lagi di cerita tentang suhu, kenapa kok disebut Kelvin, kenapa kok didapat angka 273,16. Itu nanti silakan kalian coba baca lagi ya, atau lihat apa namanya di YouTube banyak, kemudian di beberapa buku yang terkait dengan sejarah fisika itu juga banyak. Oke. Nah, di sini digunakan suatu kondisi yang disebut sebagai titik triple air, ya, titik triple air. Titik triple air ini terdapat suatu kondisi di mana pada kondisi itu, pada suhu dan tekanan tertentu, itu air itu mempunyai tiga bagian. Di dalam air itu esnya ada, airnya juga ada, uapnya juga ada, walaupun sedikit ya. Uapnya ada sedikit, ada air, ada es. Nah, ini disebut sebagai titik triple air. Atau bisa dikatakan kondisi di mana air itu dalam kondisi mencair. Ya, dalam kondisi mencair atau mau membeku begitu ya. Bisa dikatakan ya kalau kita bicara secara suhu Celsius yang mungkin sekitar 0 derajat Celsius begitu. Ini digunakan sebagai titik referensi. Ya, titik referensi. Di pengukuran titik triple air. Kalau kita membuat sebuah persamaan linier katakanlah, itu paling tidak kan butuh dua kondisi ya, Nah, di sini dituliskan yang kondisi pertama adalah titik triple air begini, kemudian yang kondisi kedua itu mungkin dikenal dengan suhu air mendidih begitu ya, dan sebagainya. Nah, air dalam kondisi cairan, uap, membeku dapat eksis secara bersamaan pada kondisi P dan V tertentu. Ya, suhu tertentu. Ya, ini disebut sebagai T3 atau titik triple air. Nilainya adalah 273,16 K. 273,16 Kelvin. Nanti silahkan kalian coba cari ya, kenapa kok di angka 273,16. Oke, nanti coba cari di Wikipedia pun ada ya. Coba silahkan dibaca sendiri ya. Kelvin didefinisikan sebagai sepernilai ini tadi yang menunjukkan perbedaan antara nilai 0 mutlak dengan suhu titik triple air. Dengan suhu titik di mana ya kondisi ketiga material itu ada. Jadi ada es, ada air, ada uap ya. Ada uap air di situ. Nah, di sini disebut pada kondisi itu ditentukan, didefinisikan sebagai titik triple air T3 yang nilainya adalah 273,16 Kelvin. Oke. Nah, kemudian kita berpindah sebentar ke termometer tekanan ya. Di sini nanti kita pengen membahas tentang sebuah termometer ini yang dikenal dengan termometer tekanan. Pressure thermometer. Termometer tekanan ini adalah termometer yang didesain dia berada pada volume gas yang konstan. Jadi volume gasnya itu konstan. Seperti kita ketahui ya, kalau gas kita panaskan itu kan dia akan mengembang begitu. Nah, kita jaga supaya volumenya itu konstan. Nah, yang diukur adalah nilai tekanannya. Oke. Nah, jadi volume gas di fix atau konstan, temperatur gas berubah, maka tekanan gas akan berubah juga.
Caranya itu bisa dilihat di gambar sebelah kanan ini. Volume gas dijaga tidak berubah ketika temperatur gas berubah dengan cara menaikkan atau menurunkan reservoir B yang di sini ini agar level air raksa di A tidak berubah. Jadi idenya seperti ini ya. Di sini ada gas P begitu ya, dia punya tekanan tertentu di sini di dalam tabung di sini. Kemudian di sini kita kasih fluida. Fluida tadi permukaannya berada pada titik 0 di sini nih. Pada titik 0. Kemudian diberi pipa U begini, kemudian di sini ada sisa dari fluida. Ya, dia pakai merkuri ya, dipakai merkuri. Nah, kemudian pengukuran tekanan mestinya dari tingginya H di sini nih. Kalau ini suhunya berubah, otomatis tekanannya di sini berubah. Kita menjaga supaya volumenya konstan, maka permukaan di A di sini harus berada di titik 0. Ya, dengan cara menambah atau mengurangi merkuri di sebelah kanan sini nih. Ya, idenya kira-kira semacam itu ya. Repot ya. Tapi memang pertama kali dibikin semacam itu. Ya. Jadi kita bisa mendapatkan volume tabung yang di sebelah yang ada gasnya ini itu relatif konstan. Ya. Nilai tekanan diberikan oleh beda ketinggian. Jadi nilai tekanannya tentu saja dari beda ketinggian merkuri ini. Kalau semakin tinggi H-nya, maka tekanannya semakin tinggi. Kalau semakin rendah H-nya, maka tekanannya semakin rendah. Nah, kira-kira semacam itu. Nah, kalian bisa bayangkan ya, saya punya kondisi semacam ini. Nah, ini digunakan sebagai reservoir. Sebagai termometer, bukan reservoir ya, sebagai termometer. Nah, apa yang terjadi ketika suhunya naik, mestinya H di sini juga akan ditambahkan ya, sehingga menjadi lebih naik gitu. Ketika suhunya turun, maka H juga akan turun. Sehingga akan didapatkan hubungan antara suhu yang ada di sini ini dan H. Oke ya. Nah, kemudian di idenya itu dicoba diplotkan misalkan saja ya. Misalkan saya punya termometer tekanan pada volume gas konstan. Ya, ini digunakan untuk mengkaji tentang temperatur 0 mutlak. Oke. Pembacaan termometer tidak bergantung pada jenis gas yang digunakan. Jadi ada 3 jenis gas. Gasnya disebut sebagai trial 1, trial 2, dan trial 3. Oke. Jika garis pembacaan untuk setiap gas diekstrapolasikan untuk kondisi P sama dengan 0, maka untuk semua gas yang dicobakan akan memberikan nilai temperatur 0 mutlak. Nah, jadi di sini suhu tekanan tadi dan suhunya, misalkan saja saya sudah punya termometer yang sini tertulis Celsius begitu ya. Saya katakan sini tertulis Celsius. Andaikan saja kita sudah punya termometer yang namanya Celsius begitu. Nah, kemudian untuk gas 1, 2, 3 pada suhu triple air tadi didapatkan tekanan kayak seperti ini. Kemudian pada air mendidih didapatkan tekanan seperti ini. Ketika diekstrapolasi dia akan menuju ke salah satu titik. Titik ini berupa ekstrapolasi ketika tekanannya tadi dipasang pada 0. Jadi ketika tekanan diberikan pada 0, maka didapatkan suhunya adalah minus 273. Ya. Jadi di sini bisa mendapatkan skala temperatur mutlak sama dengan skala Celsius, yaitu TC sama dengan T minus 273,16. Misalkan yang dipakai adalah T Celsius ini ya. Jadi T titik triple air itu sama dengan T mutlak dikurangi 273,16. Ya. Jadi kondisinya semacam ini, sehingga kalau TC kalau di Celsius itu kita dapatkan misalkan saja 100 begitu ya, maka TC di sini adalah misalkan TC di sini adalah 0, maka kita dapatkan T-nya adalah minus 273. Oke, kira-kira semacam itu. Nah, kemudian ini terkait dengan persamaan yang terjadi. Kalau suhu yang didapatkan tadi itu kita plot dengan tekanan ya di titik triple air gitu untuk berbagai macam gas, maka tentu saja kita akan dapatkan sebuah persamaan garis linier yang menghubungkan antara temperatur dengan pressure. Jadi dituliskan T sama dengan C dikalikan P. Dengan C ini sebuah konstanta. Kenapa kok rumusnya semacam ini? Karena linier. Didapatkan persamaan linier. Seperti sebelumnya ini tadi ya. Ini cuma digambar dalam bentuk lain saja.
Yang ini P-nya sebagai sumbu ordinat, yang ini sebagai absisnya. Kalau yang ini dibalik. Yang P ini sebagai absisnya, yang temperatur sebagai ordinatnya. T sama dengan C dikalikan P, karena ini berupa garis linier, di mana kita tahu dari sebelumnya bahwasanya tekanan sama dengan tekanan udara luar dikurangi dengan rugi H atau ketinggian raksa di situ. Dan untuk T3 juga mendapatkan persamaan yang sama mestinya untuk gas-gas yang sembarang, maka kita bisa dapatkan persamaannya menjadi semacam ini. Jadi T sama dengan 273,16 dikalikan P per P3. Jadi T ini sebanding dengan P per P3, sebanding dengan tekanan. Tapi ingat ya, ini harus diukur pada volume yang konstan. Ya, jadi kita sudah membicarakan masalah termodinamika yang sangat sederhana, yang ketika kita jaga volume fluida itu konstan. Oke, jadi ini kemudian kita masuk ke beberapa contoh temperatur untuk keadaan yang ekstrim ya. Ini suhunya dalam Kelvin dari mulai -10 pangkat -9, belum 0 ya. Ini kelihatannya buku Haldane yang terbaru. Ini low temperatur yang terekam, yang bisa terekam itu pada 10 pangkat -9 Kelvin ya. Ini sudah sangat kecil sekali. Kemudian ini pada kondisi 0,01, ini pada nilai 1 Kelvin, kemudian ini 100, kemudian ini kemudian yang ini 10.000 dan seterusnya sampai 10 pangkat 39. Nah, ini range dari suhu ternyata lebar sekali ya. Biasanya kalau lebar begini itu dipasang dalam skala log. Karena dalam skala log ini sesuatu range yang sangat lebar itu menjadi lebih teratur ya. Mungkin kalian sering melihat frekuensi itu juga dipasang dalam skala log, kemudian resistivitas atau konduktivitas medium dalam skala log. Karena range-nya lebar. Ini juga ya, suhu itu range-nya lebar, maka sering dipakai skala log ya. Ini skala logaritmik. Temperatur 0 mutlak belum bisa dicapai secara eksperimen. Jadi ya ini 10 pangkat minus hingga ya kalau 0 ya. Belum bisa dicapai secara eksperimen. Kemudian kita masuk ke perbandingan skala. Jadi ini mungkin di SMA kalian sudah mendapatkan bagaimana cara menghitung nilai suhu atau nilai temperatur untuk berbagai macam jenis alat jenis alat ukur suhu ya, jenis termometer ya, beberapa jenis alat ukur suhu. Satuannya bisa bermacam-macam. Oke, dari sini kita masuk ke perbandingan skala. Jadi tentu saja kalau kita membandingkan skala, jadi yang dipakai di pengukuran suhu itu hanya perbandingan saja. Seperti saya sampaikan tadi, kalau 0 derajat Celcius itu sekian ohm, kalau 100 derajat Celcius sekian ohm, nanti tinggal dikonversi gitu. Nah, ini juga berlaku untuk semua perjanjian tentang suhu di sini ya. Suhu yang dikenal itu ada 3 paling tidak ya, ada Kelvin, ada derajat Celcius, ada derajat Fahrenheit, ada juga yang Reaumur begitu ya. Jadi silahkan nanti dilihat secara pasti. Nah, intinya kita mestinya harus punya 2 base ya, 2 dasar pengukuran yang dikenal dengan triple point of water atau titik 0 dari atau titik triple ya tadi ya, titik T3 tadi sama nilai absolutnya ya, atau juga bisa digunakan titik triple ini sama titik didih juga bisa. Paling tidak kita harus punya 2 itu tadi, dua skala tadi, 2 skala untuk pembanding rasio di dalamnya. Celsius dan Kelvin memiliki skala yang sama tapi berbeda pada angka permulaannya ya, atau nilai T derajat Celcius sama dengan T Kelvin tadi dikurangi nilai titik 0 mutlak tadi ya.
Ada beberapa buku yang menulis 0,15, 0,16. Ini mungkin Pak Iman. Ini bukunya bermacam-macam ya. Tapi apa namanya? Ya bisa kalian gunakan 15 atau 16 ya, karena perbedaannya sedikit sekali. Celsius dan Fahrenheit memiliki skala yang berbeda dan angka permulaan yang berbeda juga. Oke. Jadi ini rumus umumnya ya. Jadi apa namanya? Angka permulaannya berbeda ya, makanya ada penjumlahan nilai tertentu. Ya, di sini contohnya di sini nih. Di sini apa namanya? Di titik triple air di ini 273,16, yang ini anggap saja 0, yang ini 32, anggap saja 32 derajat Fahrenheit. Ini titik awalnya, ya, titik awal. Sehingga kalau kita bisa menghitung mulai dari apa titik di sini juga bisa. Ya, mulai dari titik 0 ini tadi, titik triple air ini tadi. Oke, jadi kalau kita menghitung Fahrenheit ya jangan lupa di sini ada nilai 32 tadi. Nah, nanti kita lihat contoh untuk termometer yang sembarang ya. Kemudian perbandingan perubahan temperatur dalam skala Celsius dan skala Fahrenheit ya bisa kalian lihat semacam ini ya. Hanya perbandingan saja nilai dari Celsius. Kalau Celsius itu dari sini sampai sini berarti rasionya atau panjangnya segini ya, itu dibagi dengan panjangnya ini. Nah, itu ternyata perbandingannya itu 5/9. Di sini 5, di sini 9 perbandingannya. Jadi rasio ini bisa kita gunakan. Jadi berapa selisihnya pada kondisi tertentu ditambahkan dengan perkalian rasio. Seperti itu sebenarnya. Jadi di sini dituliskan temperatur titik S itu 0 derajat Celcius sama dengan 273,15 sama dengan 32 derajat Fahrenheit. Temperatur untuk titik uap yang ini 100, ini 373,15, yang ini 212. Nah, ini kalau rasionya ya berarti kalau yang ini itu 100, ini dibagi dengan yang ini 100 ya, jadi sama. Ini rasio antara Celcius, derajat Celcius sama Kelvin itu sama dengan yang ini dibagi dengan yang ini. Jadi 212 dikurangi 32. Jadi sekitar 180 ya. 180. Jadi kalau dijadikan itu jadi ini 5, ini 9. Dibagi 2 ya. Jadi ini 10, ini 18, ini 5, ini 9 seperti ini. Oke, jadi ini rasionya untuk menghitung rasionya. Oke, sebenarnya simpel sekali. Nah, kemudian ini dicoba untuk menghitung contoh untuk termometer. Sebuah termometer menggunakan skala derajat Z. Digunakan untuk mengukur air mendidih yang menunjukkan nilai 65 derajat Z dan mengukur air membeku menunjukkan nilai minus 14 derajat Z. Jika kemudian termometer digunakan mengukur suhu suatu larutan yang menunjukkan nilai minus 98 derajat Z, maka nyatakanlah suhu ini dalam derajat Fahrenheit. Nah, jadi kita ambil dua kondisi dalam skala Z ini. Tadi dia mendapatkan air mendidih dan air membeku. Karena air mendidih dan membeku ini kita sudah tahu dalam skala Fahrenheit itu berapa. Jadi di sini ada titik freeze dan di sini ada titik boil ya. Di titik freeze itu Fahrenheitnya sebesar 32, di titik boil itu sebesar 212. Kemudian di termometer Z itu di boil tadi dapat 65, di freeze itu dapat minus 14. Yang pertama kita lihat rasionya dulu ya. Rasionya dari boil dikurangi freeze itu kalau di sini 180, kalau di sini itu 79. Sehingga gradiennya kita dapat ya. Kita dapat gradiennya. Gradiennya kita dapat, kemudian dia turun sampai minus 98. Ya, minus 98. Mestinya saja kita bisa menggunakan gradien di sini. Kalau kita punya perbandingan gradien ini, ya kita bisa langsung hitung nilai T di sini ya, yang df tadi, dengan menghitung gradiennya. Oke ya, jadi dengan menghitungan gradien itu berarti 180 dibagi 79 ini gradiennya. Ya. 180 79 berarti pada titik di bawah di sini dikalikan turunnya di sini berapa. Ya, jadi sumbu X-nya ya. Sumbu X-nya itu nilai turunnya ini 84 sehingga didapatkan 191 derajat Fahrenheit. Maka nilai T Fahrenheit tadi yang kan mulai dari sini, yang di sini itu mulai dari minus 14 sampai minus 98, berarti ada 84 derajat Z. Maka di sini selisihnya didapatkan 191
derajat Fahrenheit. Sehingga tuh sisi T-nya ini mestinya ya 32 dikurangi 191. Jadi didapatkan minus 159 derajat Fahrenheit. Nah, idenya semacam ini ya. Jadi yang pertama kita harus mengetahui slope-nya atau gradien masing-masing skala termometer ini. Kemudian tinggal kita ketika sudah tahu gradiennya ya kita tinggal hitung selisihnya saja dengan titik terdekat. Jadi misalkan saja pertanyaannya lah, kalau saya punya 100 derajat Z itu berapa, Pak? 100 derajat Z berarti kita naik ke atas di sini ya. Di sini ada 100 misalkan. 100 ini sampai 65 berarti di sini ada 35 selisihnya. 35 berarti di sini diganti angka 35. 35 dikalikan 180 dibagi 79. Nanti dapat nilai sekian gitu. Berarti nilai F-nya ya berarti 212 ini ditambah dengan hasilnya tadi. Sehingga didapatkan nilai di sini. Oke, sesimpel itu ya. Sebenarnya tidak perlu menghafalkan rumus yang seperti ini. Asalkan kita tahu titik krusialnya saja. Ya, ini saja yang dihafalkan yang di bawah ini ya. Untuk Celsius kan kita sudah tahu 0-100, untuk Kelvin juga sudah tahu, untuk Fahrenheit juga sudah tahu. Jadi kalau mestinya ini dihafalkan karena di soal tidak ditunjukkan ya. Kalau ditunjukkan ya lebih gampang lagi, tapi kalau tidak ditunjukkan begini, kalau kalian nggak hafal suhu titik beku sama suhu titik didih dalam derajat Fahrenheit ya nggak bisa dikerjakan. Ya, ini harus tahu dulu suhu boil sama freeze-nya ini tadi. Oke, ini jadi bisa digunakan untuk berbagai macam termometer. Untuk Reaumur juga iya. Coba sama persis seperti ini karena ini sudah termometer yang sembarang begitu ya. Oke, jadi kira-kira suhu dan nilainya nanti akan sudah sampai di sini saja. Jadi informasi tentang besarnya suhu, kemudian satuan-satuan yang dipakai di suhu itu sudah sampai di sini saja. Oke ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ke termodinamika tentang pemuaian. Ya. Pemuaian terkait dengan suhu. Ya, pemuaian terkait dengan suhu. Atau bahasa Inggrisnya adalah thermal expansion. Di sini dituliskan pemuaian termal itu adalah perubahan ukuran dari suatu material yang bertambah. Ya, bertambah. Ini ya berubah mestinya ya. Perubahan ukuran dari suatu material. Ini enggak usah dari suatu material, ini suatu bertambah ini. Artinya membesar atau mengecil karena perubahan suhu. Ya. Jadi kalau dalam skala mikro itu perubahan suhu itu akan menyebabkan perubahan jarak antar atom-atom ya. Kalau suhunya semakin tinggi maka atomnya akan bergetar sehingga jaraknya akan semakin lebar begitu. Kemudian kalau suhu semakin rendah atomnya akan relatif lebih rapat ya dengan satu dengan yang lain. Jadi sebabnya karena perubahan jarak pemisah rata dari atom-atom penyusun benda ketika suhu berubah. Yang pertama kali kita masuk ke pemuaian panjang atau disebut sebagai linear expansion ya. Istilahnya kalau panjang ya kita hanya bermain di satu dimensi saja. Satu dimensi pada arah X saja katakanlah ya. Pada arah X, jadi kita hanya bermain-main di panjang saja. Panjang benda atau panjang kawat begitu. Jadi kita asumsikan punya satu batang besi gitu ya, steel begitu ya. Steel begini yang panjangnya sebesar L begini ya, pada suhu awalnya adalah T0 ya, suhu awalnya adalah T0. Nah, ketika suhu itu saya naikkan, maka steel tadi akan bertambah panjang menjadi L aksen ya, L aksen mungkin L final di sini disebut sebagai LF ini ya, L final, sehingga akan ada perubahan panjang yang disebut sebagai delta L ya, segitiga L ini selisih ya antara L panjang ketika suhunya berubah dikurangi dengan panjang mula-mulanya, panjang mula-mula di sini ya.
Jadi besarnya delta L ini itu didefinisikan sebagai panjang mula-mula dikalikan alfa dikalikan delta T, di mana alfa ini disebut sebagai koefisien muai panjang, ya, dan delta T ini perubahan suhu, sehingga bisa kita dapatkan perubahan panjang itu sama dengan panjang mula-mula dikalikan koefisien muai panjang dikalikan perubahan suhunya. Jadi di sini bisa saya katakan kalau perubahan suhunya ini positif menjadi lebih panas, ya, karena perubahannya positif itu berarti lebih panas, maka delta L-nya juga akan positif. Kalau delta T-nya ini negatif, maka delta L-nya juga akan negatif, ya, akan mengecil begitu. Alfa ini suatu koefisien yang nilainya adalah positif. L panjang itu mesti positif, ya, tidak mungkin kita punya panjang negatif, ya. Kamu tingginya berapa? Saya minus 2 cm. Enggak ada. Orang yang tingginya minus itu enggak ada. Jadi tinggi atau panjang itu mesti positif, ya. Oke, nah ini di dalam contoh gambar yang di atas di sini ini yang menunjukkan benda atau bisa disebut sebagai sensor. Ini sudah disebut sebagai sensor. Kalau yang terdiri dari dua besi begitu yang punya nilai alfa yang berbeda, ya, nilai koefisien muai panjang yang berbeda. Yang atas kuning sama yang bawah hijau ini bisa apa saja, ya, bisa apa saja. Nah, ketika dua benda tadi itu berada pada tempat yang sama, ditempel begitu, kemudian dipanaskan secara bersama-sama, maka benda tadi bisa bengkong begini karena muai panjangnya berbeda. Yang atas ini mestinya muai panjangnya lebih besar bila dibandingkan dengan yang di bawah. Maka delta L yang di atas ini lebih besar. Dia lebih panjang. Nah, ini sering digunakan sebagai sensor sensor suhu, ya, untuk yang material yang mudah seperti setrika listrik atau toaster dari roti tawar begitu, ya, toaster atau pembakar roti gitu, ya. Itu juga simpel seperti ini. Jadi ketika suhunya sudah melebihi suhu tertentu begitu, logam ini menjadi bengkong begitu sehingga dia bisa melepaskan kontak, ya, off listriknya. Tadi kalau dia dingin, on lagi, off lagi, on lagi, off lagi gitu. Kalau on itu kan jadi panas, kalau panas dia itu melengkung, nanti off lagi. Nah, seperti itu kira-kira. Ini sudah gambaran dari sensor, ya, sensor suhu untuk on off dari kelistrikan yang sudah dipakai di mana-mana. Jadi ini contohnya adalah pemuaian termal seperti ini, ya. Ekspansi termal tapi yang satu dimensi. Oke, ya, sudah clear, ya. Nah, ini ada beberapa tabel koefisien muai panjang atau alfa. Tentu saja kalau dilihat dari satuannya, ya, itu mestinya karena di sini itu adalah satuan panjang, di sini panjang, di sini itu suhu, maka alfa itu yang mestinya sepersuhu, satuannya sepersuhu. Di sini diambil suhunya adalah derajat Celcius. Nah, ini nilai alfanya jadi bermacam-macam, ya. Semakin kecil nilai alfanya, itu berarti dia koefisien atau dia muainya itu semakin tidak banyak. Ya, semakin tidak banyak. Ini adalah contoh-contohnya aluminium, brass, koper, konkrit, steel, gelas, dan seterusnya. Ini yang tidak banyak berubah itu, ya, kuarsa. Kuarsa tidak banyak berubah. Yang paling bisa banyak berubah, ya, es pada 0 derajat itu koefisien muai panjangnya 51. Oke, ini hanya sebagai gambaran saja tabel koefisien muai panjang. Jadi di sini didapatkan bahwasanya setiap material itu punya koefisien muai panjang yang berbeda-beda. Nah, kemudian di samping koefisien muai panjang tadi juga ada koefisien muai luas, ada juga koefisien muai volume. Ya, tentu saja, ya. Kalau luas tadi, ya, rumusnya sama saja, ya, tapi seperti ini, tapi cuma panjang kuadrat, ya. Jadi alfanya ini adalah koefisien muai luas. Tapi di sini langsung dilewati menjadi koefisien muai volume. Ya, koefisien muai volume 3 dimensi, punya 3 derajat kebebasan, kanan, depan, belakang. Ya. Oke. Jadi bisa kita dapatkan sama seperti tadi, delta V sama dengan V volume mula-mula
dikalikan koefisien muai volume dikalikan perubahan suhunya. Nah, di sini karena perubahan suhu itu tadi karena koefisien muai volume itu terkait dengan volume yang bisa didefinisikan ada tiga derajat kebebasan ya, X, Y, Z gitu, maka kita bisa kalikan 3 ya untuk alfanya yang didapatkan. Jadi kalau saya punya material yang punya koefisien muai panjang yang sama pada arah X, Y, Z, maka kita bisa menghitung koefisien muai volumenya. Jadi sebuah benda tadi itu mengembang pada arah X, Y, dan Z begitu ya dalam kacamata volume. Oke ya, jadi seperti ini, sama seperti yang tadi sebenarnya. Nah, untuk volume ini, untuk air ini ada anomali ya untuk air. Air memiliki kerapatan maksimum ketika suhunya itu 4 derajat Celcius. Jadi yang mestinya itu pada 0 derajat Celcius dia akan paling rapat begitu, tetapi untuk air ini ada anomali ya. Jadi pada suhu S-nya, pada suhu terjadinya es, itu suhu titik triple air itu koefisien dia malah lebih mengembang sedikit bila dibandingkan pada suhu 4 derajat. Jadi pada suhu 4 derajat itu air itu berada pada posisi yang paling rapat ya, paling padat itu pada 4 derajat. Oke ya, kira-kira semacam ini penjelasannya. Nah, kemudian sudah saya tunjukkan lagi ada koefisien muai luas ya. Jadi dituliskan langsung 2 alfa. Jadi sama seperti rumus-rumus yang lain. Oke. Ini ada contohnya, sebuah truk tangki dari kota A membawa 37.000 liter minyak diesel di dalam tangki yang terbuat dari baja dengan koefisien muai panjang 11 kali 10⁻⁻⁶. Ini tangkinya ya, menuju kota B. Ketika mengantarkan diesel ini, suhu lingkungan menjadi 23K lebih rendah dari kota asalnya. Berapa literkah jumlah diesel yang diantarkan di kota B? Koefisien muai volume diesel adalah ini. 9,5 kali 10⁻⁴ derajat Celcius. Nah, tentu saja kita bisa langsung menghitung saja tidak terpengaruh dari tangkinya ini tadi ya, tapi pengaruhnya ya di minyak dieselnya, karena yang ditanyakan adalah minyak dieselnya ya, dari minyak dieselnya. Jadi perubahan volumenya itu ketika suhunya turun 23K ya, berarti kita masukkan di persamaan ini tadi, kita dapatkan perubahan volumenya adalah minus 808 liter. Sehingga jumlah minyak yang dikirim menjadi 36.190 liter. Jadi kalau minyak itu memang tergantung dari suhunya, Bisa jadi dari pangkalan sana nilainya sekian ribu liter, tapi sampai tempatnya kok berkurang, ada yang bertambah begitu ya, ternyata karena suhunya yang berbeda-beda. Oke ya, ini salah satu contoh saja. Jadi sekali lagi, di dalam contoh soal itu kadang-kadang ada variabel yang ditunjukkan tetapi sebenarnya tidak dipakai, hanya untuk pengecoh saja atau untuk membingungkan saja. Karena yang di sini yang ditanyakan itu langsung minyak dieselnya, ya kita hitung koefisien muai minyak diesel saja. Tidak terpengaruh dengan wadahnya. Ya, mungkin pengaruh di wadahnya itu nanti tumpah ya. Minyaknya bisa tumpah atau berubah tekanannya begitu ya, ya. Jadi otomatis volume terbesar ya volume tangki itu tadi yang terbesar gitu ya. Oke. Nah, ini contoh dari ekspansi thermal dalam kondisi yang kenyataannya ya. Ini ada diambilkan oleh Pak Iman dari beberapa buku, yang ini contoh yang sudah sering dipakai ya. Jadi ketika pada suhu yang panas itu rel kereta itu bisa sangat memuai sehingga bisa membelok begitu ya, karena memang sekarang sudah tidak digunakan, kadang-kadang tidak digunakan celah di tengahnya karena itu mengganggu sekali, deng begitu, yang dibuat sebuah material yang
yang sudah punya koefisien muai yang kecil, dan pembatasnya tadi itu relatif lentur begitu ya, pembatas antar rel itu tadi. Kalau di Indonesia sebenarnya perubahan suhunya tidak begitu signifikan ya, karena mungkin dari suhu paling dingin itu ya mungkin sekitar 20 derajat, suhu panasnya 34, 36, 37, 38 gitu. Tapi kalau di luar negeri itu kan di suhu yang subtropis gitu perubahan suhunya bisa sangat drastis sekali ya. Kalau panas bisa sampai 40, kalau dingin bisa sampai minus sekian gitu, sehingga kajian tentang pemuaian ini menjadi sangat penting ya. Nah, kajian pemuaian ini juga sangat penting di samping dalam sisi konstruksi di sini ini itu juga dipakai di dalam mesin. Banyak sekali mesin-mesin yang panas begitu ya. Kalian bisa bayangkan kalau kalian punya motor atau mobil begitu kan ada piston di situ ya. Piston itu kan bergerak maju mundur dengan gesekan yang cukup besar ya mestinya ya, walaupun ada olinya, gesekannya cukup besar sehingga panas sekali. Karena memang untuk tempat membakar. Nah, mestinya orang membuat blok mesin sama membuat piston itu juga koefisien muainya harus pas begitu. Sehingga blok mesinnya memuai, pistonnya juga memuai dengan pemuaian yang pas sehingga tidak macet, dengan suhu yang pas sehingga tidak macet. Kalau suhunya terlalu tinggi, maka pistonnya itu mengembang lebih besar dari biasanya sehingga bisa macet ya. Jadi pistonnya itu macet gitu karena pistonnya itu mengembang lebih dari biasanya karena suhunya sudah overheat begitu, suhu mesin ya. Itu contoh dari koefisien muai volume, salah satu aplikasinya. Harus lebih detail lagi di dalam kajian ini. Oke. Nah, kemudian untuk termodinamika selanjutnya itu adalah penyerapan panas ya. Di sini sudah baru atau mulai masuk ke energi yang membuat temperatur itu tadi ya. Energi internal yang membuat temperatur itu dikenal dengan kalor ini. Oke. Jadi panas atau kalor adalah energi, di sini dalam kasih tanda kurung adalah energi internal. Jadi sifat intrinsik dari medium itu kalor itu tadi. Terkait dengan termodinamika ya, itu kalornya. Berapa heat yang dimulai, berapa panas yang dimiliki oleh media. Panas atau kalor adalah energi yang ditransferkan antara sistem dan lingkungannya oleh karena ada perubahan suhu. Jadi bisa dikatakan suhu itu adalah terjemahan dari kalor. Yang ditransferkan itu adalah kalor, tetapi yang bisa dilihat adalah suhunya. Aneh ya. Yang bisa dilihat suhunya, tapi yang ditransferkan adalah kalor. Oke ya. Nah, kalor ini dinyatakan dalam kalori, joule, atau BTU. Ya, ada 3 istilah, ada kalori, ada joule, atau BTU. Ya, jadi variabel yang terkait dengan energi di dalam termodinamika itu adalah kalor. Oke, jadi energi nanti bisa diubah kemana-mana, bisa menjadi energi mekanik, bisa menjadi energi yang lain-lain ya, itu adalah kalornya. Oke ya, jadi kita punya tiga kondisi ya, dimana kalau suhu dari sistem ini itu lebih tinggi dari suhu environment, yang hijau ini lebih tinggi suhunya dari suhu lingkungan, atau TS itu lebih tinggi dari TE, maka sistem itu melepaskan panas. Dari sistem itu menyumbangkan panas. Ya, menyumbang panas sehingga kalornya akan berkurang. Dia kalornya menjadi negatif. Kalor di sistem ini akan menjadi negatif karena dia menyumbang, dia mengeluarkan energi internalnya ya, dia berikan panas sehingga otomatis panas dari dalam tubuhnya itu akan berkurang karena ditransferkan. Oke ya, ini artinya sistem itu melepaskan panas. Kemudian yang kedua, kalau suhu dari sistem ini sama dengan suhu lingkungannya atau TS sama dengan TE, maka kalornya juga otomatis nol. Nah, ini berada dalam kesetimbangan termal seperti kita kembali ke depan tadi ya, dalam kesetimbangan termal. Kemudian yang di sebelah kanan ini
Kalau suhu lingkungan ini lebih tinggi daripada suhu sistem, atau yang coklat ini lebih tinggi daripada yang hijau di sini ini, itu artinya sistem itu menerima panas. Menerima panas dari lingkungan. Ya, menerima panas. Ya, kita akan menjadi lebih hangat begitu ya. Karena menerima panas. Oke. Kira-kira clear ya di sini ya. Kita lanjutkan. Nah, dari sini untuk masalah transfer panas ini itu dibutuhkan beberapa variabel. Yang pertama disebut sebagai kapasitas panas. Kapasitas panas itu adalah panas yang dibutuhkan untuk terjadinya perubahan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Ya. Disebut sebagai C di sini, kapasitas panas. C ini ya, disebut sebagai C di sini, C besar. C besar adalah kapasitas panas. Jadi panas yang dibutuhkan untuk terjadinya perubahan sebesar 1 derajat Celcius. Oke ya, C ini merupakan sifat intrinsik dari medium juga. Ya, C ini sifat intrinsik dari medium. Jadi seberapa besar panas bisa ditransfer untuk mengubahnya naik atau turun 1 derajat Celcius, katakanlah ya. Itu disebut sebagai C besar. Nah, kemudian disebut juga dikenal panas atau kalor jenis ya, atau kapasitas jenis ya, kapasitas jenis dari kalor atau C kecil ini disebut sebagai specific heat, panas spesifiknya, kalor spesifik adalah kapasitas panas per satu satuan massa yang dibutuhkan untuk terjadinya perubahan suhu. Jadi di sini sudah ada massanya, ya sudah ada massanya. Jadi C itu sama dengan C kecil sama dengan C besar dibagi M. Ya, C kecil sama dengan C besar dibagi M. Ya, jadi per M ya, per massa. Sehingga kita bisa dapatkan persamaan yang di atas tadi menjadi Q sama dengan CM, C kecil ya, C kecil M dikalikan perubahan suhunya. C kecil ini tentu saja satuannya ya menjadi kalori per gram derajat Celcius ya. Kalau yang C di sini tadi itu satuannya adalah kalori per derajat Celcius. Kalau yang C kecil itu kalori per massa derajat Celcius. Jadi bisa berbagai ini kesamaannya mungkin bisa kalian coba hafalkan ya. C kecil sama dengan 1 kal per G derajat Celcius. Kalau yang di sini ini sama dengan 1 BTU per LB, ini satu satuan massa, kali derajat Fahrenheit, sama dengan 4186,8 Joule per kilogram kali Kelvin. Ini satu satuan yang sering dipakai untuk C kecil ya. Oke. Kadang kita juga gunakan selain massa, karena massa itu bisa juga kalau dalam bahasa nanti di dalam teori kinetika gas itu massa itu juga bisa dinyatakan dalam mol begitu ya. Maka dikenal juga panas jenis molar ya, atau panas jenis molar ya, terkait dengan sekian elementary unit dan sekian massanya. Jadi sebenarnya sama saja ya, jadi nyatakan dalam molar, dalam mol. Oke. Nah, ini ada contohnya. Yang ini adalah nilai specific heat-nya ya. Specific heat-nya yang ini kal per GK seperti ini. Tadi per G Celsius ya, ini bisa berbagai. Kalau Celsius sama K itu sama saja karena rasionya sama, tetapi ketika jadi Fahrenheit jadi berbeda. Ini Joule per kilogram K seperti ini spesifik molarnya seperti ini. Jadi antara lead, tungsten, silver, copper, aluminium bisa berbagai macam seperti ini. Jadi ini nilai C ya, C kecil untuk setiap material. Nah, di sini bisa kelihatan bahwasanya C kecil untuk aluminium ini paling besar bila dibandingkan dengan copper, silver, tungsten, lead dan seterusnya. Ya, makanya aluminium ini dia mudah sekali mentransferkan energi panas ya, sehingga
panas yang bisa tertransferkan ketika saya naikkan 1 derajat itu menjadi lebih banyak, ya, bisa lebih banyak panas yang bisa tertransferkan lewat aluminium itu. Sehingga nilai C dari aluminium ini besar, sering dipakai sebagai alat masak. Yang ini contoh-contoh yang lain untuk beberapa substansi yang lain. Oke. Nah, kita bicarakan kalor ini tadi, atau perpindahan energi panas ini tadi, itu dalam perubahan zat. Di dalam termodinamika yang awal ini dalam perubahan zat, ya. Jadi di sini dikenal state of matter atau fase zat. Jadi di sini kita akan berbicara bagaimana kalor yang dibutuhkan untuk mengubah sebuah zat menjadi zat yang lain, atau sebuah fase zat menjadi fase zat yang lain. Nah, di sini adalah contoh dari beberapa fase zat. Ada paling tidak ada 5, yang paling depan dan paling belakang ini dikaji secara lebih mendetil di keilmuan fisika material, tetapi yang tengah ini dikerjakan oleh cukup banyak keilmuan, khususnya di teknik, ya, itu cukup banyak di sini. Yang sering kita gunakan sebagai contoh ya 3 ini saja. Tapi yang untuk kondensasi Einstein ini itu sudah material yang sangat spesifik, ya, yang terkait dengan suhu mendekati 0 begitu. Kemudian yang ini yang terkait dengan suhu yang sangat tinggi yang dikenal dengan plasma. Nanti kalau plasma yang melibatkan elektrik, melibatkan EM, melibatkan banyak sekali, ya. Jadi kinetikanya itu melibatkan ada elektrostatiknya, ada elektromagnetiknya kalau yang di plasma di sini nih. Tetapi yang ketiga ini bisa didekati dari sisi kacamata termodinamikanya saja. Ya, jadi kalau yang di ekstrim suhu rendah maupun ekstrim suhu tinggi itu menjadi complicated. Kalian bisa bayangkan ketika terjadi letusan gunung api begitu, itu kan suhunya ekstrim tinggi, ya. Nah, itu ada banyak sekali parameter variabel fisika yang bekerja di situ. Ada kelistrikannya berupa petir gitu, ya. Ketika ada letusan gunung itu ada petir-petir yang menyambar di situ itu. Kemudian ada gangguan elektromagnetika, ada berbagai macam perubahan fase di situ yang sangat jelas begitu, ya, kelihatan berbagai macam perubahan warna, perubahan suhu yang tiba-tiba dan sebagainya. Itu kajiannya sudah masuk di dalam plasma. Nah, tapi untuk yang solid, liquid, dan gas ini masih pada suhu-suhu yang ya tidak tinggi-tinggi amat gitu, ya. Oke. Nah, di termodinamika di sini nanti dikaji tentang perubahan kalor di dalam ketiga fase ini biasanya, solid, liquid, dan gas. Nah, ada beberapa identifikasi, ya. Yang pertama adalah transformation heat. Ya, jadi kalau saya punya fase benda dari padat ke air, maka kalau saya mengubah benda itu dari padat menjadi cair, itu salah satunya kita membutuhkan panas transformasi, ya, kalor transformasi. Kalor transformasi itu digunakan untuk mengubah fase. Tidak untuk menaikkan suhu, tetapi mengubah fase. Ya, tidak untuk menaikkan suhu, tetapi untuk mengubah fase. Jadi ini disebut sebagai transformation heat atau kalor laten. Sehingga nanti kalau kalian ada soal menghitung dari es menjadi air menjadi gas, nah itu ada 2 kali perubahan fase, ya. Jadi es menjadi air, kemudian air menjadi gas. Maka juga dibutuhkan kalor laten atau transformation heat di situ itu, yang dibutuhkan untuk mengubah fase dari es menjadi air dan fase dari air menjadi gas. Suhunya tidak berubah sama sekali, ya. Suhunya tidak berubah, hanya fasenya saja yang berubah. Jadi dibutuhkan kalor untuk mengubah fase. Oke, ya. Jadi ini dikenal dengan transformation heat atau kalor perubahan atau kalor laten, atau dituliskan dengan L besar di sini, ya, simbolnya.
Panas yang dibutuhkan untuk terjadinya perubahan atau transisi fase Q sama dengan L dikalikan M. Sekali lagi di sini tidak ada perubahan suhu. Q sama dengan Lm saja. Hanya terkait dengan masanya saja. Masa es, masa air yang ketika berubah menjadi suhu itu, menjadi gas itu berapa banyak, gitu ya. Oke. Kemudian ada juga namanya panas atau kalor penguapan. Namanya adalah heat vaporization. Ya. Panas yang dibutuhkan untuk mengubah fase cair menjadi fase gas itu seperti ini misalkan saja. Ya. Fase L vapor namanya ya. Cair menjadi gas seperti ini. Kemudian yang ini fusion heat namanya, itu kalor penggabungan atau fusion heat. Fase cair menjadi fase padat ya. L fusion sekitar nilainya adalah sekian. Jadi satuannya adalah kalori per gram. Jadi L ini tadi bisa dibagi menjadi dua. Kalau di air ya, namanya ada fase cair menjadi gas, kemudian fase cair menjadi fase padat. Ya, jadi ada dua ini. Butuhkan kalor sekian ini. Jadi ini tidak menaikkan suhu, tapi dibutuhkan kalor untuk mengubah fase. Oke ya, seperti itu. Oke, jadi ini kalor laten untuk beberapa material biasanya ditunjukkan di soal, tapi kalau tidak ditunjukkan ya beberapa mungkin perlu kalian hafalkan, mungkin di air begitu yang sering dipakai ya. Oke. Jadi di sini untuk meltingnya atau lelehnya dari padat menjadi cair, kemudian yang ini boilingnya, jadi cair menjadi gas. Ini ada hidrogen, oksigen, merkuri, water, lead, silver, copper ya. Jadi ada nilai-nilainya di sini nih. Ya, ini melting point-nya, ini boiling point-nya dalam Kelvin. Oke, jadi kemudian ini panas latennya. Panas laten untuk melting, ini panas laten untuk boiling. Oke ya. Yang ini kita mungkin lihat yang di air ini ya. Air ini untuk melting itu 333 kilojoule per kilogram. Kalau untuk boiling itu 2256 kilojoule per kilogram. Jadi dari sini untuk air itu dibutuhkan panas yang lebih tinggi untuk mengubah fase air dari cair menjadi gas dibandingkan untuk mengubah es menjadi air. Ya, karena dilihat dari panasnya ini ya, untuk sama-sama 1 kilogram. Oke, ini adalah sebuah contohnya ya, ini terkait dengan tadi, sebuah tembaga berbentuk bundar bermasa 75 gram dipanaskan dalam oven dengan suhu sekian. Tembaga kemudian jatuh ke dalam gelas beker berisi air bermasa sekian. Kapasitas panas gelas beker adalah sekian. Suhu awal air dan gelas adalah 12 derajat Celcius. Jika diasumsikan tembaga, gelas beker, dan air berada dalam sistem tertutup, ya tadi ya kalornya tidak ada bisa keluar dan tidak ada pengaruh kalor dari luar, dan air tidak mengalami penguapan, maka hitunglah suhu air ketika kesetimbangan termal dicapai. Oke ya, jadi di dalam kasus ini ya semuanya sudah dituliskan di situ. Kita tinggal menghitung bagaimana kalor-kalor yang diterima atau kalor-kalor yang dikeluarkan di situ ya. Untuk sistem tertutup, total energi sistem tidak berubah. Ya, karena sistemnya tertutup. Karena tidak ada perubahan fase, sekali lagi tidak ada perubahan fase, maka kalor laten tidak dibutuhkan, tidak ada kalor laten. Sehingga yang terjadi hanya kalor yang terkait dengan perubahan suhu saja. Ya, untuk suhu air itu kalor untuk airnya akan menjadi C kecil air, massa air dikalikan suhu final kurang ini delta T-nya, kemudian yang bekernya atau gelasnya itu CB seperti ini, kemudian tembaganya seperti ini. Oke ya. Jadi total energi sistem tidak berubah. Jadi total energinya akan nol ya, karena energi itu akan memberikan ke lingkungan dan lingkungan akan menyerap energi. Jadi panas itu tidak tersisa sebenarnya, tidak akan tersisa kecuali nanti di dalam bahasan entropi ya. Panas di sini masih tidak tersisa.
Sehingga kalau sistemnya itu tertutup, maka total energi sistem itu sebenarnya tidak berubah ya. Dia tetap ya, atau bisa dikatakan perubahannya sama dengan nol. Sehingga bisa saya katakan penjumlahan dari semua kalor yang diberikan maupun yang diterima itu akan sama dengan nol, kan tidak ada sisanya. Jadi kita jumlahkan saja, kemudian kita rearrange untuk TF, didapatkan persamaan semacam ini. Oke, ya, tinggal dimasuk-masukkan saja semuanya. Saya ingat guru fisika saya dulu, kalau mengerjakan soal fisika itu hafal rumus ya, itu mestinya iya kalau untuk level SMA. Beberapa rumus dasar memang harus dihafal di fisika ini, tapi kalau di SMA tadi disarankan hafal rumus, kemudian ingat satuannya, karena kadang-kadang soal itu hanya satuannya saja yang dirubah-rubah begitu ya. Satuannya harus disetarakan dulu, baru dimasuk-masukkan. Oke, kemudian didapatkan beberapa nilai beberapa nilai TF-nya ya, TF-nya langsung ketemu dari persamaan di sini tadi, dapatkan nilai TF sampai sekitar 20, kemudian besarnya kalor untuk masing-masing tadi sudah didapatkan. Nah, di sini kalor untuk W atau water itu dia bertambah, jadi dia mendapatkan kalor. Kemudian breakernya juga bertambah, dia mendapatkan kalor, tetapi QC-nya yang panas tadi itu berkurang. Dia berkurang sebesar 2020 ya, 2020 kalori. Oke, kira-kira semacam itu. Oke, sebentar, ini mestinya kalau dijumlahkan itu mestinya nilainya 0 ya. Ini tambah ini tambah ini. Ini tadi 2000 berapa ini? Ya, mestinya nilainya 0 ya. Ini pendekatan saja karena ini pendekatan 20 ya. Ini hanya pendekatan, jadi ini hari pendekatan saja. Kalau ini dijumlahkan mestinya 0. Jadi jawabannya sebenarnya tidak tepat seperti ini ya. Kalau ini dijumlahkan mestinya sama dengan 0 karena di persamaan awal ini sama dengan 0. Oke. Nah, ini contoh yang kedua, ini sudah ada kalor latennya. Ya. Berapakah panas yang diserap oleh es bermassa Mi sekian pada suhu minus 10 untuk dirubah menjadi air pada suhu 15. Berarti di sini butuh kalor laten peleleh ya, kalor laten yang meleleh untuk air dari es menjadi air. Ya, jadi ini sudah ditunjukkan jawabannya ada 3 proses. Jadi pertama kali itu kalor yang dibutuhkan dari es minus 10 tadi untuk menjadi ke suhu 0 ya, suhu titik triple air. Itu dibutuhkan kalor. Ya, tadi disebut sebagai pemanasan es. Panas tidak dapat mencairkan es selama suhu masih di bawah suhu titik beku air. Jadi ini menaikkan suhu dari es, kemudian pencairan es itu dikenal dengan kalor laten tadi ya, atau transformation heat tadi, untuk mengubah es menjadi air ya. Jadi menjadi ini kalor laten bermain di nomor 2, dan yang nomor 3 itu untuk menaikkan suhu dari 0 sampai ke titik air berapanya 15 derajat Celcius. Oke, jadi ada 3 kalor yang dibutuhkan situ ya. Kalor yang menaikkan suhu dari minus 10 menjadi 0, kemudian kalor laten untuk mengubah fase es menjadi air, kemudian kalor untuk menaikkan suhu dari 0 menjadi 15. Jadi jumlahnya menjadi 3 itu tadi ya, sehingga didapatkan semacam ini. Kadang-kadang ada soal yang kalau saya kasih suhu sekian, saya kasih kalor sekian, itu kira-kira hasil akhirnya menjadi seperti apa. Nah, itu juga dihitung satu-satu. Ya. Bisa jadi misalkan saya beri kalor 20 atau 30 ribu atau 40 ribu atau 50 ribu, nanti jadinya seperti apa itu bisa bermacam-macam ya, tergantung dihitung satu-satu nanti. Ini contoh akhirnya. Oke. Nah, di sini ada yang menjadi menarik karena suhunya itu kalau misalkan suhunya kurang begitu ya, jadi untuk suhu mengubah fase itu kurang. Nah, itu ternyata, jadi kalau mengubah fase itu kurang, berarti sebagian masih es, sebagian sudah menjadi air. Jadi suhu untuk menaikkan menjadi 0 itu ada kalornya.
Kemudian kalor untuk mengubah fasenya itu kurang. Jadi sebagian masih es, sebagian masih menjadi air. Jadi kira-kira semacam itu ya. Oke, kira untuk hukum ke-1 termo itu akan kita bahas untuk besok pagi ya. Mungkin untuk pagi ini sudah cukup lama, 9+1 sampai di termodinamika tentang perhitungan kalor sederhana ini dari 3 fase. Oke, begitu saya akhiri sampai di sini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.